الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan as-saimin was-saimat rahimakumullah. Sejenak kita dalam majlis ta'lim, tajuk kita ialah Fadailus Salawat, kelebihan salawat. Salawat ini tuan-tuan diistimewakan Allah dari amalan apapun, mulai dari amalan-amalan wajib sampai kepada amalan-amalan kifayah sampai kepada amalan-amalan sunnah. Dia diistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dilebihkan. Sebesar apa lebihnya, sebanyak apa lebihnya, sebesar apa kebesarannya, tajuk ini akan membincangnya secara terbatas. Kita tahu ayat yang sangat populer hari-hari kita diperdengarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, dan sesungguhnya Allah memerintahkan semua malaikat bersalawat kepada Nabi. Dua. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kamu pun diperintah Allah bersalawat kepada Nabi. Perhatikan perintah ini, ada banyak perintah di dalam Al-Quran. Perintah menyuruh kita sembahyang, perintah menyuruh kita puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar. Ada banyak perintah di dalam Al-Quran, tapi tidak satu pun jenis perintah yang macam ini. Ini hanya satu-satunya perintah yang macam ini. Apa itu? Allah bersalawat kepada Nabi. Allah memerintahkan semua malaikat agar bersalawat kepada Nabi. Ketiga, Allah memerintahkan kamu wahai orang beriman agar bersalawat kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalawatlah kamu, maka mengucap salamlah kamu kepada Nabi. Itulah uniknya perintah Allah kepada kita tentang salawat. Satu. Yang kedua, kalau didalami lagi ayat ini, karena setiap ayat itu mestilah sampai kita kepada tafsir, tidak hanya terjemah tapi tafsir, karena tafsir itu pada hakikatnya isi daripada sebuah ayat. Yang menafsirkan ayat itu siapa Pak Ustaz? Ayat juga. Jadi ayat, sepotong ayat, dia mesti ditafsirkan oleh ayat yang lain. Kalau Nabi tidak mendapatkannya, para sahabat tidak mendapatkannya, baru mereka mengambil dari cakap Nabi. Jadi hendak menafsirkan
menafsirkan ayat itu bukan dari cakap seseorang, tetapi dari cakap Nabi, kalau tak didapatkan dari Al-Quran itu sendiri. Kesimpulannya, tafsir ayat yang tadi oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama, sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Berapa kali Allah berselawat kepada Nabi dan berapa banyak? Perlu jawaban. Jawabannya ada dalam ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna fi'l mudhari'. Dalam grammar Arabik, dalam ilmu nahwu sharaf itu namanya ad-dawam wal istimrar. Selamanya dan terus menerus, continue. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi continue, terus-terusan, tiada berhenti. Itu tafsiran. Jadi kalau hendak ditafsirkan ayat itu, sesungguhnya Allah selamanya bersolawat kepada Nabi. Satu. Yang kedua, sesungguhnya Allah memerintahkan para malaikat selamanya terus-terusan berkelanjutan bersolawat kepada Nabi. Dua. Dan Allah memerintahkan, wahai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Tuan-tuan, dalam menerima keterangan yang macam ini, ada seorang sahabat yang kita baca ini adalah Fathul Bari. Fathul Bari adalah syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibn Hajar. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini orang yang rajin ibadah, suara cantik, merdu, fasih, ilmunya luas dalam bidang fikih, dalam bidang syariah. Jadi Ubay bin Ka'ab ilmu tasawufnya tinggi, sehingga pernah, inilah dia orangnya nanti yang pernah ditunjuk Umar bin Khattab sebagai orang pertama menjadi imam di Masjid An-Nabawi di Madinah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk salat tarawih di zaman Nabi belum diatur, zaman Abu Bakar pun belum diatur, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah diaturnya, ditetapkan. Lau jama'tukum ala qari'in wahidin lakana amthal. Nah, inilah dia orangnya. Kuperintahkan kamu salat tarawih, imamnya hanya boleh satu je dalam masjid, yang lain makmum semua. Tak boleh lagi macam kemarin-kemarin, jamaah 2-3 orang, jamaah 2-3 orang, ada yang berehat, ada yang makan, ada yang baca Quran, ada. Tak boleh lagi. Itu di zaman Umar bin Khattab. Kukumpulkan kamu dalam satu imam sahaja, tak boleh lagi banyak imam, yang lain makmum semua. Solatnya 23 rakaat dengan 3 witir. Imamnya orang ini ditunjuk. Nah, inilah dia Ubay bin Ka'ab, imam pertama yang menjadi imam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat tarawih. Lalu ada orang kurang faham dengan hadis ini, lalu membaca hadis secara tak tuntas, melihat di dalam Sahih Bukhari ada tulisan, ada hadis-hadis sahih yang menyatakan bahawa maka yazidu salatihim 11 rakaat. Nabi tidak pernah menambahi, tidak mengurangi salatnya 11 rakaat, tetap 11 rakaat. Maka orang ini secara serampangan menjadikan hadis ini dalil tarawih 8 rakaat. Orang ini berada di dua keadaan. Kalau diniatkannya ada tarawih 8 rakaat dalilnya ini, maka secara ilmiah orang ini berhadapan besok di mahkamah Allah dengan kecerdasan yang Allah beri kepada dia. Karena ahli ilmu tidak seorang pun, mulai dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi,
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, tidak seorang pun menjadikan hadis itu dalil tarawih 8 tambah 3 11. Tapi orang ini berani menjadikan. Dia berhadapan secara ilmiah besok di mahkamah Allah. Tapi ada orang yang mendirikan tarawih 8 atau 10 atau 12 atau 13 atau berapa saja, niatnya bukan karena ada dalil tarawih seperti itu, hanya sekedar kemampuannya saja yang sebegitu, atau lantaran ada daruri, misalnya daruri yang menghalang seperti saat ini di Masjidil Haram, di Masjid An-Nabawi, mereka ittifaq mendirikan tarawih setengahnya saja. Tarawih itu 20 rakaat karena masih mengendalikan corona, setengahnya lah kita kerjakan kata pemerintah Saudi, maka setengah saja, yakni 10 tambah 3 witir 13 rakaat. Bukan lantaran adanya dalil tarawih 13 rakaat, karena adanya masalah. Itu tak ada masalah, karena dalam kaidah usul fikih ad-daruru yuzal, ad-daruru yuzal. Yang bermasalah tinggal satu orang saja. Siapa itu? Orang yang menganggap, merasa dengan ilmunya, dengan dalilnya, dengan pengetahuannya, merasa ada dalil tarawih itu 8 tambah 3 11. Nah, itu berhadapan secara ilmiah besok di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis sahih yang dijadikannya dalil itu bukan dalil untuk 8. Hanya dia saja mengada-ngada, keras kepala, tidak mau mendengarkan cakap ulama. Siapa ulamanya Ustaz? Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Orang ini tak mau mendengarkan ini, mengambil faham sendiri. Manalah hadis yang difahamkannya itu tadi hadis Aisyah. Namanya itu bagi penutur ilmu hadis namanya hadis Abdul Qari, karena Abdul Qari sebagai periwayat. Jadi istilahnya hadis Abdul Qari. Datang beberapa sahabat kepada Aisyah, Aisyah, engkau ni isteri Nabi, tolong ceritakan pada kami macam mana solat malam Nabi. Aisyah jawab, maka yaziduhu salatihi min 11 rakaat fi Ramadan wa fi ghairi. Nabi tidak menambahi, tidak mengurangi solat malamnya dari 11 rakaat, tetap 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu cakap Aisyah, jangan dikerat. Kalau tak diikutkan ujungnya, Nabi tidak pernah menambahi, tidak pernah mengurangi tarawihnya dari 11 rakaat. Kalau sampai situ saja, gayanya macam dalil 11 lah ni, hadis sahih ni. Tapi awak tidak jujur secara ilmiah kepada Rasulullah, tidak jujur kepada para sahabat yang menuliskan hadis itu sehingga sampai ke tangan awak, tidak jujur kepada Syafi'i, Maliki, Hanbali yang meriwayatkan hadis itu sehingga sampai kepada awak. Di situ ada kesengajaan awak berdusta, tidak membacakan ujung hadis, lalu menjadikan hadis itu dalil 8 tambah 3 11, lalu memberitakan ke orang awam yang tak tahu hadis itu, lalu mengajak orang awam menjadikan hadis itu dalil 11. Lalu berdirilah tarawih di negeri awak, di kampung awak, di masjid awak, di surau awak bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun datanglah anak cucu awak bercakap di kemudian hari, kalau tak betul 11 takkan bertahun-tahun, berpuluh tahun di kampung kami ini sudah diamalkan. Nah, itu cakap di kemudian hari datang dari anak cucu orang yang sudah mendirikan di kampung. Kembali, bukan itu tajuk kita sebenarnya, kita terikat kepada orang pertama yang diangkat Umar bin Khattab untuk mendirikan tarawih 20 tambah 3. Siapa itu? Ubay bin Ka'ab. Kita sebenarnya hendak membincang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini dalam tajuk kita, dalam tajuk Fadail Salawat, keagungan salawat, dia punya kisah khusus. Ubay bin Ka'ab, setelah dia dengarkan cakap Nabi tadi tentang Allah bersalawat kontinu selamanya kepadaku, malaikat diperintahkan Allah semuanya bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Kamu pun wahai orang beriman disuruh Allah bersalawat kepadaku.
bangkitlah Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah, kab aj'alu salati laka. Ya Rasulullah, kalau begini ceritanya, berapa banyaklah yang baik aku bersolawat padamu. Sebaik-baiknya berapa banyak sebenarnya aku perlu bersolawat kepadamu. Karena engkau dah bagi tahu Allah bersolawat selama, malaikat diperintahkan Allah bersolawat selama. Aku disuruh bersolawat. Berapa banyak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, berapapun yang engkau mampu, silakan. Makin banyak, makin baik. Apa jawaban Ubay? Ya Rasulullah, andai kata aku bersolawat kepadamu sepertiga dari hari-hariku, maksudnya dari waktu yang tersedia, yang kosong, selain daripada menunaikan kewajiban-kewajiban yang tersedia. Apa kata kalau sepertiga dari hariku aku bersolawat padamu? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terserah. Kalau kau jadikan sepertiga dari harimu bersolawat kepadaku, maka sepertiga dari urusanmu aku yang memikul. Sepertiga dari urusanmu aku yang memikul. Itu nanti kita pahami di belakang secara sederhana. Dilanjut Ubay, ya Rasulullah, apa kata kalau aku bersolawat kepadamu 2/3 dari hariku yang ada, dari waktuku yang ada, aku bersolawat 2/3 dari waktuku. Kata Rasulullah, terserah. Lagi banyak, lagi baik. Kalau kau meniatkan dan melazimkan, istiqamahkan 2/3 dari harimu engkau bersolawat, maka 2/3 dari urusanmu aku yang menanggung. Urusan apa ini? Nanti di bawah diterangkan Imam Ibnu Hajar. 2/3 dari urusanmu aku yang memikul. Dilanjutkan Ubay, ya Rasulullah, apa kata andai kata aku habiskan waktuku yang ada, yang kosong, hanya untuk bersolawat kepada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idzan tukfa hammuka. Kalimat itu bagi para pelajar, penuntut ilmu sangatlah akrab. Karena itu biasanya titik-titik penting itu dalam setiap hadis itu disuruh guru mereka hafal supaya duduk di kepala. Idzan tukfa hammuka. Hei Ubay, kalau itu posisimu, engkau menghabiskan waktumu yang kosong, yang ada, yang tersedia untuk bersolawat kepadaku, maka sesungguhnya semuanya urusanmu aku yang menanggung. Semua urusanmu aku yang menanggung. Para sahabat mendengar cakap Nabi ini, tuan-tuan, karena sahabat langsung berjumpa dengan Nabi, menyaksikan mukjizat. Para sahabat menyaksikan orang-orang Madinah seusai dicakapkan Rasulullah ini, mereka itu mengawal lisan mereka dengan banyak-banyak memegang batu tasbih, supaya tergiring oleh biji tasbih, tergiring lisan mereka bersolawat kepada Rasulullah. Orang-orang Madinah sejak mendengar cakap Nabi. Oleh karena itu, para ulama, para guru selalu menyuruh murid-murid mereka itu pegang batu tasbih. Itu banyak manfaat.
Karena batu tasbih kalau dipegang-pegang, minimal dia menggiring orang yang memegangnya untuk selalu zikrullah, mengingat Allah. Salawat ini bahagian daripada zikrullah. Karena seorang yang hidup hatinya ketika dia bersolawat, dia tidak sedang berbicara langsung antara dirinya kepada Rasulullah. Dia berbicara kepada Allah, yang dibicarakannya adalah kekasih Allah. Coba tengok teksnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, wahai Allah. Jadi orang yang bersolawat, setiap dimulainya solawatnya, dia sedang berbicara dengan Allah. Apa yang dibicarakannya? Tentang keagungan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, wahai Allah, limpahkanlah karunia nikmatmu kepada penghulu kami Muhammad. Nah, kita lanjut sedikit. Idzan tukfa habbuka. Kalau begitu, kata Rasulullah, kalau begitu wahai Ubay, aku yang memikul semua hajatmu, keperluanmu. Ketika kita buka kitab-kitab syarah, kitab yang menguraikan setiap teks hadis Nabi, di antaranya Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar yang amat terkenal. Apa maksud idzan tukfa hammuka? Maksudnya ialah nikmat apapun yang ada di alam semesta ini sebenarnya Allah berikan bukan kepada kita langsung, kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasan saja. Kalau nak diurut lagi panjang, harus dibaca sebuah kitab yang judulnya Kashful Ghaibiyah. Di sana baru diuraikan. Hakikatnya alam semesta ini diperuntukkan Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ketika Allah menciptakan Muhammad untuk pertama kali, itulah dia belum lagi jasad tapi roh saja lagi. Berfirmanlah Allah kepada Nabi kita, ya Muhammad, khalaqtuka li ajali wa khalaqtul khalqa li ajalika. Dari situ para malaikat, para orang-orang saleh, jin, taulah kalau alam semesta ini hakikatnya dibuat Allah untuk Muhammad, milik Muhammad. Apa terjemahan hadis qudsi tadi? Wahai Muhammad, ya Muhammad, khalaqtuka li ajali. Wahai Muhammad, aku cinta engkau itu karena kehebatanku, kata Allah. Aku cinta engkau karena kebesaranku. Bahasa kita ini mau-mauku, sohakulah, aku mau buat engkau, aku buat. Itu maksud khalaqtuka li ajli. Satu. Yang kedua, wa khalaqtul khalqa li ajalika. Dan aku cinta ini semuanya alam semesta ini untuk engkau. Nah, ini yang harus difahami setiap orang. Hadis qudsi ini tuan-tuan ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud, ada di Tirmizi, ada di Nasa'i, ada di Ibnu Majah. Ku cinta engkau karena kebesaranku, kehebatanku, dan ku cinta alam semesta karena kebesaran, kehebatan. Orang tidak diperlukan kecerdasan berlebih. Orang dah faham itu arti hadis qudsi. Apa itu artinya? Ku cinta ini alam semesta ini karena engkau, untuk engkau. Bahasa kita apa itu? Punyamu, engkau punya, up to you, serah engkau lah. Nak engkau apa kan? Ini engkau punya.
Itu kalau diubah ke bahasa. Makanya orang-orang tinggi selevel Imam Al-Ghazali menulis di dalam bukunya, di dalam Ihya. Apa kata Imam Al-Ghazali, tuan-tuan? Kalau kau mendapat satu kenikmatan atau keuntungan sepanjang hayatmu di dunia ini, atau engkau lihat orang kebahagiaan, kehormatan atau kemuliaan atau kerajaan yang tinggi di dunia ini, atau kau lihat orang mendapat kepintaran, kecerdasan, otak yang kokoh di dunia ini, ketahuilah, ingatkanlah dirimu bahwa mereka mendapat serpihan-serpihan dari nikmat yang dikirimkan Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serpihan. Mereka mendapat serpihan, bukan mendapat benda itu, tak, serpihan-serpihan. Itu ditulis seorang setingkat Imam Al-Ghazali. Kalimat yang sama ditulis seorang cerdas Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti di dalam tafsirnya, Tafsir Jalalain. Ini orang-orang baik dunia. Imam Jalaluddin hidup 911 Hijriah, sarjana Al-Azhar terbaik masa itu. Sepakat ulama dari timur ke barat, orang ini paling cerdas dan paling saleh di zamannya, paling pintar otaknya, paling saleh amal di masa. Siapa itu? Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, yang kitab tafsir Jalalainnya dijadikan pedoman pembelajaran dari timur ke barat dunia ini hari ini, yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tulis di muqaddimah, sama kalimat, kalau engkau mendapat satu kebajikan atau engkau lihat ada orang mendapat kebaikan apapun di dunia, maka ingatkanlah dirimu, oh, orang ini mendapat serpihan, mendapat cipratan, mendapat bau-bau kemangi. Tahu istilah bau-bau kemangi? Tak tahu? Bukan orang Melayu awak ini, muka-muka Melayu, tapi tahu orang mana awaknya sebenarnya. Bau kemangi tahu tak? Tak tahu. Pendatang semua ini. Apa itu bau kemangi, Pak Mujarab? Tak tahu juga. Kalau kita duduk-duduk di kebun, lewat musang yang bau pandan tu, musang apa namanya? Lalu semuanya orang yang duduk-duduk tu tahu, oh ini ada sekitar sini musang. Ngembus-ngembusnya itu dipakai sebagai bau kemangi, bukan mesti pokok kemangi, daun kemangi, dah, baunya itu ngembus-ngembus. Kata Jalaluddin As-Suyuti, kalau engkau mendapat kerajaan setinggi apapun di dunia ini, atau harta kekayaan sebesar apapun di dunia ini, atau ilmu yang tinggi setinggi apapun di dunia ini, atau dijadikan engkau satu wali sebuah negeri yang besar seperti Mulqais di Yaman, seperti Sulaiman di Syria, ketahuilah engkau mendapat keberuntungan diberi Allah bau kemanginya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamlah itu ya, kita mencupliknya tak banyak-banyak. Itulah tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta ini diberi Allah untuk dia, tapi karena bertubi-tubi dia tak menerimanya, tak memakainya di dunia ini. Jangan silap, Nabi bertubi-tubi menolaknya. Tidak, ya Allah, aku tak mau memakainya di sini, aku tak mau menerimanya di sini. Masih ingat
jangan pura-pura lupa ya. Ketika dilempar orang Taif, beliau sedang berdakwah, berdarah kerahamnya mengucur darahnya, sehingga Jibril berkata, kalau sempat darah itu sampai ke tanah, aku tak payah minta izin pada engkau lagi Muhammad, aku balik ini Taif. Tapi kalau belum sampai ke tanah, ya harus aku minta izin. Kalau engkau tak izinkan, aku tak bisa membaliknya. Tapi kalau sempat sampai ke tanah itu darah, aku tak minta izin lagi, aku balik ini Taif. Degilnya orang Taif. Maka Rasulullah sibuk membendung darahnya supaya jangan sampai ke tanah. Pulang dari berdakwah, para sahabat tanya, ya Rasulullah, dah cukup loh orang tu menyeksa awak, apa sangatlah tak boleh dibalas sikit je? Kata Rasulullah, tidak. Kalaupun mereka tidak beriman, aku berharap. Apa itu? Aku berharap anak cucu mereka beriman. Betul, anak cucu mereka sampai hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, bukankah perbendaharaan alam semesta Allah berikan kepada engkau? Komunikasi ini ada di Sunan Ahmad Ibn Hanbal. Kata Nabi, ya, tapi aku tak mau memakainya di sini. Kenapa? Agar aku dibebaskan Allah besok di akhirat sebebas-bebasnya menggunakan fadilah ini, fasilitas ini untuk menolongi umatku besok di padang mahsyar. Itu kecintaan Rasulullah kepada umat ini. Kemudian kita baca sedikit lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini hadis ini sama di kitab yang sama tadi, yang di Fathul Bari. Periwayatnya berbeza. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna anjakum yawmal qiyamati min ahwaliha wa mawadiniha aktharukum alayya salatan fi darid dunia. Hadis riwayat Malik bin Anas. Jangan Anas bin Malik. Anas bin Malik hidup tahun 90 Hijriah, pemimpin mazhab Maliki. Namanya Malik bin Anas. Yang ini Anas bin Malik, kebalikan. Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 14 tahun lebih tua umurnya dari Nabi. Banyak mengiringi Nabi pergi mana-mana. Dia yang meriwayatkan hadis. Katanya, aku terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling sukses kamu di hari kiamat, paling selamat di antara kamu di hari kiamat. Selamat dalam bidang apa? Min ahwaliha wa mawatiniha. Paling selamat dari keadaan, suasana. Suasana macam mana rupanya Pak Ustaz? Sudah digambarkan di banyak hadis. Kita digiring ke satu tanah lapang. Isi tanah lapang itu manusia yang hidup dari zaman Adam sampai yang hidup ke zaman terakhir. Nah, itulah isi tanah lapang. Dapatlah kita bayangkan berapa kilometer itu tanah lapang. Kita digiring ke sebuah tanah lapang. Satu. Yang kedua, matahari didekatkan Allah ke ubun-ubun manusia sehingga satu zira' itu katalah itu dalam ukuran Arab, satu zira' itu banyak sebenarnya kalimat makna satu zira'. Sekali waktu satu zira' diukur dengan disebut terjemahannya satu hasta. Satu zira' di waktu yang lain terjemahannya 100 hasta.
Satu zira' terjemahannya yang lain 500 hasta, bermacam-macam. Ambil yang paling jauh. 500 hasta berapa meter itu? 500 hasta. Kalau kita ambil yang paling jauh sajalah 500 hasta, kira-kira 300 meter. 300 meter matahari di ubun-ubun manusia. Apa jadi? Sekarang ini berapa meter ini di atas ubun-ubun kita? Macam ini panas. Kalau 300 meter di ubun-ubun manusia, maka di hadis Sunan Ahmad Ibnu Hanbal disebutkan ada banyak manusia yang mendidih otaknya di padang mahsyar. Mendidih otaknya di padang mahsyar karena disengat oleh panas matahari. Itu suasana ahwal namanya. Kalau dikumpulkan semuanya, tak semuanya mendidih otaknya, jangan silap. Jangan silap. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada banyak lagi kata Nabi. Ada orang yang tak merasakan panas, ada orang yang tak merasakan kesusahan, ada. Tapi kebanyakan mendapat kepanasan kalau mereka tidak berbekal data. Ahli salawat diselamatkan Allah dari ahwal keadaan mahsyar. Itu maksud min ahwaliha wa mawatiniha. Mawatin, waqat, tempat. Ada orang yang ditempatkan di tempat duduk yang empuk. Ada orang yang duduk di tanah, ada orang yang duduk di lumpur, bahkan ada orang yang tenggelam sampai ke lehernya oleh keringatnya sendiri. Keadaan tidak sama di waktu itu. Setiap orang diukur dengan keadaan amal yang dia bawa dari dunia. Inna anjakum yawmal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha aktharukum alayya salatan. Yang paling baik keadaan kamu besok di akhirat, yang paling banyak bersolawat kepada. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita bikin MOU pada diri kita masing-masing bahwa seberapapun sedikitnya, tapi kita mesti tercatat di barisan umat yang bersolawat kepada Nabi secara rutin, kontinu, dengan hati, dengan hadir hati, sehingga dengan demikian itu masuk kita di dalam yang disebutkan Nabi, walaupun entah di ranking keberapa, tapi ada di barisan orang yang mengekali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ditutup majlis kita siang ini dengan sepotong hadis sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli yawmin 100 marrah lam yamut qabla an yara maq'aduhu fil jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mampu bersolawat kepadaku 1000 kali sehari semalam, 1000 kali sehari semalam, tidak akan dimatikan Allah waktu sebelum Allah tunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Saya ulangi teksnya sekali lagi. Man shalla alayya fi yawmin 1000 marratin lam yamut hatta yara maq'aduhu minal jannah. Siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali sehari semalam, yaumin, sehari semalam,
Banyak tak itu? 1000 kali. Banyak. Karena banyak, ambillah solawat yang pendek, jangan yang panjang. Ambillah yang pendek. Macam mana yang pendek Pak Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dah 3 kali pakai Sayyidina, yang seterusnya tak pakai Sayyidina pun tak apa. Karena niatnya sudah setara dengan mengucap Sayyidina, tapi kita tinggalkan hendak mempercepat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus. Kalau 1000 dibagi 5 waktu salat, tinggal 200. 200 setiap dari waktu salat ke waktu salat, banyak apa sedikit? Itu jangan dijawab. Anda bebas menganggap itu banyak atau menganggap sedikit. Itu saja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat sebagai ahli salawat. Amin ya rabbal alamin. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.